Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Warunisa. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial mengenai visualisasi peta dan layouting peta. Nah, langkah yang pertama adalah kita sudah memasukkan peta yang sudah terdigitasi mulai dari peta RBI Trawas, kemudian sampai ke Batu, dan kemudian ibu kota, jalan, sungai, dan wilayah admin. Nah, kemudian kita nonaktifkan semua data kecuali wilayah administrasi. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik wilayah administrasi pada bagian warnanya ya. Kemudian kita pilih yang hollow, bisa dirubah warna dan ukurannya sesuai keinginan teman-teman. Kemudian kita aktifkan App Toolbox, kita pilih yang Data Management Tools, kemudian kita klik yang Features, lalu Polygon to Line, kita klik 2 kali, kemudian kita masukkan wilayah administrasinya, lalu kita pilih tempat untuk kita menyimpan datanya. Nah, sudah bisa dipilih sesuai keinginan teman-teman, lalu beri nama batas admin atau batas administrasi, kita klik save lalu oke. Nah, sudah muncul batas administrasi. Jika sudah muncul batas administrasi, kita klik kanan lalu open attribute table, kemudian kita add file seperti langkah sebelumnya, lalu kita beri nama batas kota, kita pilihnya yang teks lalu oke. Kemudian start editing, kita pakai yang paling atas lalu oke. Nah, selanjutnya kita klik yang batas wilayah pinggir, atau ini menjadi batas kota dari Kota Batu. Teman-teman jangan lupa untuk tetap menekan tombol shift selama proses editing. Nah, seperti ini. Kemudian pada batas adminnya kita klik kanan, lalu add file kalkulator, kita ketik batas kota lalu oke. Nah, kemudian sudah muncul keterangan batas kotanya. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan batas kecamatan. Caranya sama, dengan cara tetap tekan tombol shift lalu kita cari batas kecamatan di Kota Batu. Jika sudah, kita klik kanan lagi, kemudian kita file kalkulator, lalu kita ketik batas kecamatan. Oke, nah kemudian sudah muncul data batas kecamatan. Kemudian selanjutnya adalah batas desa. Kita klik kanan, lalu kita urutkan. Nah, akan ada data-data yang kosong. Nah, itu adalah berupa batas desa.
klik kanan file kalkulator, lalu kita ketik batas desa, lalu oke. Nah, sudah muncul data batas desa, batas kecamatan, dan batas kota. Stop editing, lalu yes. Langkah selanjutnya adalah menampilkan peta kepadatan penduduk. Nah, di situ sudah terlihat perbedaan warna, mulai dari yang biru muda hingga yang ke biru tua. Langkah selanjutnya adalah kita memberi tanda atau lambang dari masing-masing batas desa, batas kecamatan, dan batas kota. Pada batas desa kita menggunakan strip titik 3 dengan ketebalan 0,4. Nah, warnanya bisa disesuaikan kemauan teman-teman. Kemudian batas kecamatan kita pakai strip titik 2 dengan ketebalan 0,5, dan batas kota strip titik 1 dengan ketebalan 0,5. Silahkan teman-teman menyesuaikan warnanya sendiri. Lalu klik OK. Oke lagi. Nah, di situ sudah terlihat perbedaan dari masing-masing batas desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Selanjutnya yaitu kita aktifkan kembali peta-peta yang tadi. Jadi yang tidak diaktifkan itu adalah jalan, sungai, dan wilayah administrasi. Seperti itu. Kemudian klik kanan, kemudian open attribute table, add file lagi. Kita pakai yang kita pakai yang ibu kota. Lalu tab-nya teks, oke. Nah, di situ sudah muncul. Nah, itu ibu kota yang sudah kita buat. Kemudian kita start editing. Pada bagian editor, lalu kita pilih yang ibu kota, kemudian oke. Lalu pada tabelnya, nah disitu pada lambang segitiga di bagian kiri tabel kita bisa klik kanan lalu zoom to. Nah di sini jika ada tulisan D maka dia merupakan ibu kota, desa, atau kelurahan. Nah kita lihat terus. Sedangkan jika lambangnya itu jika lambangnya itu C, maka itu merupakan ibu kota kecamatan.
lakukan proses ini sampai semua data sudah terselesaikan. Nah, jika sudah, kita bisa klik kanan pada ibu kota, lalu pilih kategoris. Kemudian untuk ibu kota desa atau kelurahan kita pakai yang circle 1. Teman-teman bisa memilih sendiri lambang untuk ibu kota desa atau kelurahan maupun kotanya dengan pilih warna dan ketebalan. Sedangkan batas ibu kota kecamatan saya menggunakan circle 3 dengan warna hijau. Nah, di situ sudah muncul tanda dari masing-masing ibu kota. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita aktifkan lagi datanya, kita atur ketebalan sungai dan juga jalannya, serta kita bisa mengatur warnanya. Langkah selanjutnya adalah melakukan layouting peta. Layouting peta ini bisa kita aktifkan melalui view kotak kecil di kiri bawah. Oke, kita bisa pilih kertasnya, kita pilih A4. Nah, teman-teman bisa mengatur posisi peta yang diinginkan dan juga skala yang diinginkan. Sebelumnya teman-teman bisa menonaktifkan peta RBI mulai dari Trawas, kemudian Miaji, Banjarjo, Pujon hingga ke Batu. Data kepadatan penduduk. Nah, kita nonaktifkan dulu peta RBI, semua peta RBI-nya agar lebih jelas dan tidak terganggu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengatur besar, kecil, dan tata letak peta yang sudah kita layouting. Kemudian kita pilih skalanya, kita pakai yang 1:100.000.
di situ kita bisa memilih kita akan membuat layouting peta. Caranya yaitu tadi pada batas admin kita pada file kita klik pack and print setup, lalu kita oke, kemudian klik kanan properties, lalu new grid, lalu kita masukkan user grid, kita next, terus kita bisa mengatur ukurannya, stylenya. Nah disitu kita bisa pilih new grid. Nah hasilnya solid grid, lalu kita klik next, kemudian kita bisa ubah stylenya dengan ukuran 2, kita klik next. Jangan lupa untuk centang place a border, kemudian klik finish. Oke. Nah disitu sudah ada layout peta. Langkah selanjutnya adalah kita membuat judul dan legenda. Nah bisa kita klik customize, lalu toolbar kita klik yang drawing. Nah disitu sudah aktif drawingnya, kita buat kotak rektangular. Nah disitu kita buat judul peta. Silahkan teman-teman mengkreasikan sendiri desain dari judul dan juga legenda peta yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran yang akan disesuaikan. Kita bisa mengatur letak penempatan tulisan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat legenda peta. Caranya sama, kita buat kotak dulu di bagian kanan peta seperti itu, lalu kita non-colorkan. Nah sudah, lalu kita insert. Di bagian insert ada legend, kita pilih, kemudian next, kita tunggu. Nah sudah ada, dan kita next, finish. Nah disitu sudah ada legenda yang akan kita masukkan dalam peta. Cara klik kanan pada legenda, lalu klik convert to graphic, lalu ungroup 2 kali lagi agar kita bisa memindahkan masing-masing legenda yang sudah ada. Nah legenda ini sudah bisa dipindahkan dari legenda.
Nah, di situ legendanya sudah bisa kita pindahkan. Kemudian kita juga bisa mengedit tulisannya. Kita pilih yang Times New Roman. Lalu kita masukkan mulai dari batas administrasi. Kita bisa mengubah judulnya. Silahkan teman-teman mengatur posisi, ukuran, sama jenis font yang akan kita masukkan ke dalam legenda. Diatur sedemikian rupa. Nah, di situ setelah batas administrasi sudah selesai, kita masukkan legenda perhubungan yang meliputi jalan, kemudian nanti ada perairan, yaitu sungai. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan data kepadatan penduduknya, ibu kota, kemudian kepadatan penduduk.
Administrasi kepadatan, kita masukkan kepadatan penduduk. Nah, disitu sudah selesai kita masukkan legenda peta. Selanjutnya kita akan masukkan skala dan juga arah mata angin. Caranya sama, kita buat kotak dahulu, lalu kita non color, kita ke insert, lalu kita pakai yang kita pilih sesuai pilihan kita, terserah teman-teman. Lalu kita letakkan pada kotak yang sudah kita buat. Kemudian skala bar, sama caranya insertnya tadi. Nah, di bagian skala barnya kita pakai yang kilometer. Kemudian kita bisa masukkan skalanya. Kemudian kita klik teks skala 1:100.000. Klik OK. Kemudian kita akan memberi nama pada peta yang akan kita buat. No color. Nah, untuk memasukkan insert peta terlebih dahulu, kita klik insert peta, kemudian kita pilih insert. Nah, disitu sudah ada tulisan new data frame.
jika sudah ada insert peta, kita bisa zoom pada bagian kota Batu. Kemudian selanjutnya kita buat identitas pembuat peta. No color, nah kita bisa insert logo Universitas Negeri Malang melalui insert picture. Seperti itu. Kita bisa mengaturnya besar dan tata letaknya. Kemudian kita beri nama. Di sini saya pakai nama saya, Koirunisa. Silakan teman-teman mengisi sendiri sesuai dengan nama-nama kalian. Nah, jika sudah seperti itu, kita bisa atur tata letak dan tulisannya. Selanjutnya kita akan membuat sumber peta. Caranya sama, no color. Kemudian kita tinggal masukkan sumber peta, yaitu ada peta RBI Trawas, peta RBI Bumi Aji, peta RBI Banjarjo, peta RBI Pujon, dan peta RBI Batu. Nah, kita bisa mengatur tata letak dan tulisannya. Nah, di bawah teman-teman, di bawah sumber petanya itu masih ada halaman kosong. Nah, kita bisa mengaturnya lagi untuk memenuhi halaman yang kosong itu tadi. Silahkan teman-teman menyesuaikan kebutuhan teman-teman masing-masing. Ini saya perbesar, saya pindah ke bawah, kemudian nanti yang di atas dapat diperbesar.
hasilnya akan seperti ini. Jadi ini peta yang sudah saya beri identitas, mulai dari legenda, terus arah mata angin, skala, insert peta, kemudian identitas pembuat sama sumber petanya. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.